Vincent Kennedy McMahon atau yang lebih dikenal sebagai Vince McMahon, seorang pebisnis yang menjadi sosok bapak dari promosi gulat kesayangan kita, World Wrestling Entertainment alias WWE. Nama Vince McMahon belakangan ini menjadi viral karena kasus besar yang mencoreng nama baiknya. Dan sebetulnya sih udah ketahuan dari dulu pas doi masih jadi bos besarnya WWE. Tapi kita kesampingkan soal hal itu. Di balik semua hal yang dia lakukan selama di WWE, beberapa di antaranya termasuk ke dalam kategori gokil buat kita sebagai penonton WWE. Nah, dari semua hal gokil yang dia lakukan, tim Wrestling The Universe Indonesia sudah ngumpulin nih beberapa momen gokil Vince McMahon selama di WWE. Penasaran apa saja? Kita langsung masuk ke pembahasannya. It Was Me Along Austin. Sekitar tahun 1999, Vince McMahon membuat sebuah grup yang namanya The Corporation. Nah, grup ini tuh isinya cuman Vince McMahon dan beberapa kronco-kronconya kayak Gerald Briscoe, Pat Patterson, terus anaknya sendiri yaitu Shane McMahon dan beberapa pegulat macam The Rock, Triple H, The Big Boss Man, Ken Shamrock, Taz, Big Show, Kane sampai China. Waktu itu The Corporation ini lagi clash sama grupnya The Undertaker yang namanya Ministry of Darkness. Dalam alur ceritanya, Ministry of Darkness berusaha untuk nyulik putrinya Vince yaitu Stephanie McMahon buat dinikahin sama The Undertaker. Nggak cuma sekali tapi dua kali, dan beruntungnya dua upayanya Undertaker ini tadi berhasil digagalkan. Upaya pertama gagal karena gara-gara Ken Shamrock. Nah, yang kedua berhasil digagalin sama Stone Cold Steve Austin. Karena kebetulan Vince sama Austin lagi musuhan di tahun itu, penonton ngerasa ada angin segar dari feudnya mereka setelah Austin nyelamatin Stephanie McMahon. Di tanggal 3 Mei 1999, Shane McMahon berkhianat dengan bergabung jadi anggotanya Ministry of Darkness. Nggak cuma itu, Shane juga maju jadi pimpinan grup itu dan mengganti namanya menjadi The Corporate Ministry. Nggak terima sama pengkhianatan anaknya, Vince bikin grupnya sendiri yang namanya The Union buat ngelawan The Corporate Ministry. Grup ini isinya ada Mankind, Taz, Big Show, dan Ken Shamrock. Habis itu, The Union dan The Corporate Ministry langsung melangsungkan pertandingannya 8-man tag team match di PLA Over the Edge tahun 1999. Salah satu PLA yang paling kontroversial akibat insidennya Owen Hart. Hasilnya The Union berhasil menang pada pertandingan tersebut. Lanjut ke tanggal 7 Juni 1999 di Raw, Undertaker sama Shane McMahon punya sebuah pengumuman penting kepada para penonton Raw saat itu. Katanya bakalan ada sosok agung yang selama ini jadi pemimpin sebenarnya dari Corporate Ministry. Sang sosok agung pun datang dan naik ke atas ring dengan menggunakan jubah berwarna merah buat menutupi dirinya. Pas di reveal, It Was Me Along Austin. Ya, ternyata plot twist tergilanya adalah Vince McMahon adalah sosok pemimpin sebenarnya dari grup Corporate Ministry. Jadi selama ini Vince yang nyuruh Shane buat gabung ke Corporate sama Ministry of Darkness. Bersamaan dengan itu, Linda dan Stephanie McMahon mengumumkan pembagian kepemilikan WWE sebesar 50% buat Steve Austin dengan alasan ngerasa jijik sama kelakuan suami dan putranya. Dari situ, feud antara Austin dan Vince pun semakin sengit. Gila sih, Vince McMahon di masa keemasannya bisa bikin alur cerita yang plot twistnya nggak ketolong kayak gitu. Apalagi di tahun 1999, internet masih belum seramai sekarang. Kalau alur ceritanya kayak gitu dilakukan di zaman sekarang, kemungkinan berhasil sekitar 70-80% deh.
pencapaian dalam karir. Pemenang Royal Rumble 1999. Siapa sangka kalau selama karirnya bergulat di WWE, Vince punya beberapa pencapaian yang gak kalah hebatnya kayak para rivalnya. Kita mulai dari pemenang Royal Rumble 1999. Di sini Vince masih musuhan sama Stone Cold Steve Austin. Dari sekian banyak pertandingan yang mereka jalani, salah satu pertandingan Royal Rumble, badan berototnya dia. Tapi sayang, badannya nggak bisa dibantu buat ngelawan Austin karena pas masuk ke ring, Vince langsung dikeroyok sama Steve Austin. Sampai akhirnya, Vince udah tinggal selangkah lagi buat dieliminasi sama Steve Austin. Tapi ngeliat timer 10 detik muncul, Austin nahan diri buat ngeluarin Vince dari ring. Setelah 10 detik kemudian, peserta nomor 3 yaitu Golga pun datang dan langsung lari ke ring. Baru saja 15 detik, Golga langsung dieliminasi oleh Stone Cold. Pas Austin lagi sibuk sama Golga, Vince manfaatin kesempatan itu buat cabut dari ring. Austin pun langsung ngejar Vince sampai ke arena backstage. It's a trap. Austin langsung dikeroyok balik sama grup The Alhasil, Austin pun dibawa keluar arena pakai ambulan. Terus gimana sama Austin keluar sendiri dari ring, mereka belum dianggap tereliminasi sama wasit. Di sisi lain, pertandingan Royal Rumble sendiri masih tetap lanjut. Setelah area ring kosong, muncul Droz sebagai peserta keempat, disusul sama Edge yang jadi peserta kelima. Singkat cerita, pertandingan pun terus berjalan sampai Vince balik ke area ring. Bukan ngelanjutin pertandingannya, tapi jadi komentator cadangan sekaligus ngumumin kalau Austin gak bisa lanjut tanding. Tapi kayak buat beresin pertandingannya. Habis ngeluarin Golga, Austin ngelanjutin 7 eliminasi lainnya dengan ngeluarin Ken Shamrock, Billy Gunn, Test, Big Show, Triple H, Owen Hart, dan Chyna. Sedikit fun fact, Chyna jadi pegulat wanita pertama dalam sejarah WWE yang ikut pertandingan Royal Rumble laki-laki. Soal alasannya kenapa Doi berhasil menang mini Royal Rumble yang pesertanya cuma 10 orang, tiba The Rock datang buat gangguin Austin. Nah, dengan kedatangan The Rock yang jadi corporate champion setelah mengalahkan match sebelumnya, Vince 1999. Menang WWE Championship di SmackDown. Selanjutnya adalah kemenangan Vince atas Triple H di acara SmackDown episode 16 September 1999. Setelah melanjutkan feud dengan Austin, Vince sempat absen dari tayangan WWE sebelum dirinya muncul lagi di musim gugur 1999 sebagai karakter babyface. Di momen kembalinya ini, Vince memulai feud baru dengan calon menantunya Triple H. Pada awal feud ini, Vince berhasil mengalahkan Triple H dengan memperebutkan gelar WWE Championship. Gak cuma bersaing buat gelar, Triple H juga berjuang buat dapetin restunya Vince biar bisa dapetin Stephanie McMahon. Cuman, gara-gara perjanjian yang Vince buat sama Austin semenjak PLE Fully Loaded 1999, Vince masih dilarang buat tampil di tayangan WWE. Kenapa bisa begitu? Ya, perjanjiannya tuh kayak gini. Di Fully Loaded 1999, Austin tanding sama Undertaker dalam pertandingan First Blood dengan persyaratan sebagai berikut. Kalau Steve Austin kalah, dia dilarang buat memperebutkan gelar WWE Champion lagi. Tapi kalau Austin menang, Vince dilarang tampil di acaranya WWE. Dan dari situ kita tahu seperti apa hasilnya. Meski begitu, Vince bisa diakui sebagai juara WWE Championship selama kurang lebih 4 hari. Alhasil, gelar tersebut pun sempat kosong per tanggal 20 September 1999. Barulah di PLE Unforgiven 1999, gelar WWE Championship pun diperebutkan. Hasilnya Triple H pun keluar sebagai pemenangnya. Tapi begitu di PLE Survivor Series 1999, Triple H harus kalah dalam pertandingan Triple Threat buat perebutan gelar WWE Championship antara dirinya, The Rock, dan Big Show. Dari pertandingan tersebut, Big Show yang keluar jadi pemenangnya. Setelah Survivor Series,
Feud antara Vince McMahon dan Triple H pun semakin sengit. Triple H yang menyalahkan Vince sebagai dalang kekalahannya di Survivor Series kemarin. Gak cuma itu, Vince juga mulai mengganggu di Generation X dengan merusak limo pribadi mereka. Kesal dengan perbuatan si bos, di Generation X pun juga gak mau kalah. Caranya adalah dengan ngeroyok Pat Patterson dan Gerald Briscoe. Puncaknya adalah ketika Triple H mengganggu resepsi pernikahan Stephanie McMahon dengan Tess. Armageddon 1999, Vince kembali bertanding dengan Triple H dalam pertandingan No Hold Barred. Sayangnya, selain kalah, Vince juga harus dikhianati oleh Stephanie yang ternyata sudah memendam rasa dengan Triple H. Feud ini masih terus berlanjut dengan beberapa drama yang menyertai. Salah satunya adalah juara milik masing-masing anggota keluarga McMahon. Di sini Vince gak cuma dikhianatin sama putrinya, tapi juga putra dan istrinya sendiri. Stephanie punya Triple H sebagai jagoannya, kemudian ada Shane dengan Big Show sebagai jagoannya dan Linda McMahon dengan Mick Foley sebagai jagoannya. Terus gimana dengan Vince? Soal itu Vince udah milih The Rock sih. Keempat pegulat tadi akhirnya diadu di PLA WrestleMania 2000 pada pertandingan Fatal 4-Way Elimination buat memperebutkan gelar WWE Championship. Setelah WrestleMania 2000, Vince ngumumin grup barunya yang dinamakan McMahon Helmsley Faction dengan menggabungkan keluarga McMahon kecuali Shane McMahon dan Linda McMahon. Keluarga McMahon yaitu dengan The X Generation. Menang ECW World Heavyweight Championship di Backlash 2007. Kejadiannya sih di tahun 2007 pas Vince lagi membangun Extreme Champion Wrestling atau ECW. Versinya sendiri setelah The Original ECW gulung tikar bersamaan dengan World Championship Wrestling atau WCW. Terus Vince beli tuh kedua perusahaan tersebut dan bikin cerita The Invasion di tahun 2001. Balik ke bahasan utama, jadi Vince dengan sifat maruknya pengen ngerasain jadi ECW World Heavyweight Championship dan kebetulan Bobby Lashley yang jadi juaranya waktu itu. Dari situ feud antara Lashley dan si bos pun dimulai. Tadinya pertandingan perebutan gelar ECW World Heavyweight Championship ini diadakan di Raw episode 9 April 2007, di mana Lashley harus buy one dengan Shane McMahon. Bukan cuma untuk dapetin gelar, syarat lain dari pertandingan tersebut adalah hair versus title match, yang artinya kalau Lashley menang dia harus bisa nyukur rambutnya Shane sampai botak. Tetapi kalau Shane yang menang, dia jadi juara baru buat ECW World Heavyweight Championship. Pas tanding ujung-ujungnya diskualifikasi alias DQ. Jadi Shane aman dari persyaratan pemotongan rambut. Tetapi Shane malah nantangin Lashley buat tanding 3 lawan 1 di Backlash buat lawan dia, bokapnya sama jagoannya mereka yang ternyata adalah Umaga. Lashley pun menerima tantangan dari Shane McMahon. Backlash 2007 pun tiba dengan 7 pertandingan yang disajikan di dalamnya. Waktu itu Lashley lawan tim McMahon tanding di pertandingan kelima. Tantangan utamanya Lashley di pertandingan itu cuman Umaga. Kalau Shane sama Vince McMahon sih cuma buat main enaknya aja. Ya kalau Lashley udah lemah baru deh diserang sama duo bapak anak ini. Setelah bertahan selama kurang lebih 15 menit, Bobby Lashley pun harus takluk dan dipin sama Vince karena Vince yang ngelakuin pinfall. Maka dialah yang jadi juara baru EC World Heavyweight Champion. Feud antara Lashley dan Vince McMahon pun terus berlanjut sampai puncaknya mereka harus bertanding dalam pertandingan street fight di PLA One Night Stand 2007. Di sini Vince lagi-lagi dibantu sama Shane McMahon dan Umaga sebagai manajernya, sedangkan Lashley harus solo career. Meskipun dalam pertandingan tersebut Lashley keseringan diganggu sama Shane McMahon dan Umaga, pada akhirnya Bobby Lashley berhasil menaklukkan mereka dan ngalahin Vince McMahon buat dapetin gelar
ECW World Heavyweight Championship. Lumayan sih, Vince bisa megang gelar ECW ini selama lebih dari 1 bulan, sekaligus menjadi gelar yang paling lama Vince pegang selama berkarir sebagai pegulat di WWE. Oh ya, by the way, kenapa sih Vince bisa feud sama Bobby Lashley? Buat menjawab pertanyaan itu, kita maju ke hal gokil nomor 3 selanjutnya. Feud dengan Donald Trump. Siapa sangka kalau Vince McMahon pernah punya feud dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut kita sih menarik ya, kapan lagi lihat 2 orang miliuner di Amerika Serikat bisa tarung di atas ringnya WWE. Ceritanya dimulai dari pertandingan sindiran yang dilakukan oleh para pegulat WWE sambil bawa-bawa nama Donald Trump dan Rosie O'Donnell yang saat itu sedang berselisih. Walaupun pada kenyataannya Trump menang atas persaingannya dengan Rosie O'Donnell, masuk ke Raw episode 29 Januari 2007 pada segmen Fan Appreciation Night yang dihadiri oleh sama Vince McMahon. Donald Trump pun datang ke ring WWE usai merasa tersinggung gara-gara pertandingan Trump versus O'Donnell itu. Di situ Donald Trump pun langsung nantangin Vince McMahon buat tanding di PLE WrestleMania 23. Bukan mereka berdua yang tanding, tetapi Trump sama Vince milih jagoannya masing-masing buat diadu di WrestleMania. Pertandingan sendiri sih cuma single match biasa, tapi di balik pertandingan itu ada syaratnya, yaitu hair versus hair match. Lashley dan Umaga. Lashley jadi jagoannya Donald Trump dan sementara itu Umaga jadi jagoannya Vince McMahon. Buat ngebangun hype dari pertandingan Trump versus Vince McMahon, Lashley dan Umaga terus bertanding di Raw dan ECW sampai WrestleMania 23 tiba. Sampai di Raw episode 5 Maret 2007, Stone Cold Steve Austin pun bikin kejutan dengan menobatkan diri sebagai wasit di pertandingannya Trump sama Vince McMahon. Bukannya apa-apa, tapi takutnya sih bakal ada kecurangan kalau pakai wasit biasa. Singkat cerita, acara yang ditunggu pun tiba. Lashley dan Umaga tanding di pertandingan ke-7 dari PLE tersebut. Dengan penampilan terbaik mereka, akhirnya Lashley pun keluar sebagai pemenangnya. Donald Trump pun juga sukses mempermalukan Vince McMahon dengan mencukur rambutnya sampai botak. Meski singkat, tapi feud antara Donald Trump dan Vince McMahon ini sempat menyita perhatian para pencinta gulat di seluruh dunia. Dari sini feud antara Vince McMahon dan Bobby Lashley pun dimulai. Ledakin diri. Sebetulnya sih ini masih nyambung sama poin 2 tadi, cuman di poin ini adalah lanjutin dari poin 2-nya. Jadi setelah kalah dari Lashley, Vince McMahon jadi baper dan kena mental. Akibatnya dia jadi kelihatan bertingkah aneh di beberapa tayangan WWE. Sampai di Raw episode 11 Juni 2007, ketinggalan akhir episode Raw yang begitu. Karena saat itu internet juga masih belum begitu maju perkembangannya. Orang-orang pun masih bertanya-tanya, itu tuh asli apa cuma gimmick aja? Bahkan belakang ini baru aja terungkap kalau rencana WWE bakalan bawa kakaknya Vince McMahon sebagai penerus dari posisi direkturnya WWE. Tapi sayang, rencana tersebut harus berakhir karena kasusnya Chris Benoit pada tanggal 27 Juni 2007. Sehari setelah Benoit ditemukan meninggal, Vince McMahon juga mengadakan sebuah episode spesial dari Raw buat mengenang karir Benoit. Setelah ketahuan cerita sebenarnya dari kasusnya Benoit, banyak sekali perubahan kebijakan yang Vince McMahon ambil di WWE untuk mencegah hal yang sama terjadi pada beberapa pegulatnya. Dan seperti yang kita tahu sampai detik ini, WWE masih melarang nama Chris Benoit buat disebut di dalam cerita internal mereka. Jadi Samsak anak buahnya sendiri. Sedikit info, Vince McMahon ini kelahiran tahun 1945. Pas dia memulai debutnya sebagai pegulat di tahun 1998, Vince McMahon udah memasuki usia atau umur 53 tahun.
Di saat anak buahnya masih di usia 20-an sampai 30-an, Vince McMahon bela-belain badannya jadi samsak buat dibanting sama anak buahnya. Ya walaupun dia sempet nge-gym buat ngejadiin otot-ototnya, tapi ini gila sih. Seorang aki-aki tua setengah abad ini rela badannya remuk sama anak buahnya demi menghibur para penonton acaranya. Selain fisik, mental Vince McMahon pun juga ikut jadi bulan-bulanannya anak buahnya sendiri. Banyak banget pegulat di zaman Attitude Era sama Ruthless Aggression Era yang bisa bikin Vince McMahon kena mental. Gak cuma mereka, gak jarang Vince juga jadi bulan-bulanan tim komentator sendiri, kayak duo Jim Ross dan Jerry Lawler misalnya. Kalau diingat-ingat sih, banyak banget momen dimana Vince McMahon ini benar-benar remuk secara fisik dan mental. Yang paling ikonik itu dari perjalanan karir gulatnya Vince McMahon sih pasti feud antara dia dengan Steve Austin. Disinilah zaman Attitude Era dimulai, di mana para penonton bakalan disajikan dengan aksi gulat yang keras, momen-momen backstage yang aneh dan brutal, sampai segmen yang sensual dari beberapa diva kayak Sable, Debra, Ivory, Jacqua Lane, sama Tori Wilson. Feudnya Vince McMahon dan Steve Austin berjalan cukup lama sampai akhirnya keduanya saling kerjasama setelah PLE WrestleMania 17. Namun sayang, Steve Austin kembali berkhianat ketika The Invasion terjadi. Dan setelah The Invasion berakhir, hubungan antara Vince McMahon dan Steve Austin kayak hubungan putus nyambung. Tapi di balik layar, Austin adalah salah satu pegawai loyalnya Vince McMahon. Selain Steve Austin, Vince juga menjalani feud dengan beberapa pegulat ternama seperti Triple H, The Rock, sampai The Undertaker. Pada zamannya Ruthless Aggression Era, Vince juga masih ngejalanin feud dengan beberapa pegulat yang menarik di matanya. Kalau diperhatiin sih, tujuannya buat mengangkat nama para pegulat tersebut biar jadi top star di WWE. Gak cuma lewat feud, beberapa pegulat tersebut Vince dipilih buat jadiin jagoannya. Lalu di kemudian hari nama mereka pun naik berkat campur tangannya Vince McMahon. Misalnya kayak Brock Lesnar, Umaga, Bobby Lashley, sama Randy Orton. Selain anak buahnya, di beberapa kesempatan kita juga pernah nonton atau seenggaknya tahu kalau Vince juga sering bikin feud dengan keluarganya sendiri, mau itu istri atau anak-anaknya. Seperti yang udah disebutin sebelumnya, kalau keluarga McMahon ini pernah saling diadu jagoan di PLE WrestleMania 2000. Selain itu, Vince juga beberapa kali tanding sama Shane McMahon, putranya sendiri. Salah satu contohnya adalah pertandingan di antara ayah dan anak ini yang diadakan di PLE WrestleMania 17, di mana hasilnya Shane McMahon berhasil mengalahkan Vince secara brutal di hadapan kurang lebih 68.000 penonton. Terus ada juga pertandingan I Quit match antara Vince dan Stephanie McMahon di PLE No Mercy 2003, di mana Vince berhasil bikin takluk putrinya sendiri setelah bertanding selama kurang lebih 9 menit. Oke, mungkin itu dia beberapa momen gokil dalam perjalanan karir Vince McMahon selama berada di WWE. Kira-kira menurut Sobat Baku Hantam, momen gokil apa lagi sih yang menurut kalian layak buat dimasukin ke dalam kategori ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Bye bye.